Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah mushola al-hidayah yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan Islam sekaligus nasihat doa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersikup dalam rangka untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat dan doa kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin. An Syakir al-Barqi annahu qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswari Basrah fajtama'a an-nasu ilaihi qala Ibrahim bin Adham inna sa'alu an qauli ta'ala ud'uni astajib lakum. Kita masih meneruskan materi pada beberapa pertemuan yang lalu, di mana ada satu kisah yang dihikayatkan dari Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini sedang berjalan di suatu pasar Basrah. Maka banyak masyarakat pada saat itu berkumpul dan menanyakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Allah katakan dalam Al-Quran, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Ini penduduk Basrah ngomong, Ibrahim bin Adham, Allah kan sudah berjanji, siapa saja yang berdoa kepadaku, Allah akan ijabah doa tersebut. Tapi kenapa kok doa kami selama ini belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang mengakibatkan doa kita ini tertunda. Doa ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan yang lalu, ketika Allah mengatakan berdoalah kepadaku niscaya aku akan ijabah doa kalian, bisa jadi doa yang selama ini kita mohon kepada Allah itu dibayar cash. Sekarang kita berdoa, beberapa hari kemudian Allah kabul doa kita. Yang kedua, bisa jadi doa kita ini ditunda, bukan diberikan di dunia, tapi ketika nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunda. Bisa jadi doa kita itu ditundanya bisa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kita bisa melihat kemarin mengenai kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah sampai di kota Madinah, ternyata sholatnya bukan menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya Nabi baru dikabul berapa lama? 16 bulan. Artinya apa? Bisa jadi Allah mengabulkan doa salat hamba itu tidak langsung dibayar kontan. Maka kita kalau manusia biasa baru cuma doa seminggu kita cepat-cepat tak? Ya. Rasulullah doanya sampai berapa? 16 bulan baru dikabul. Untuk apa? Sholat menghadap ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Yang ketiga, bisa jadi doa yang kita minta Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita pengen itu Allah belum balas. Bisa jadi yang kita pengen belum tentu menurut Allah itu bagus. Bisa jadi yang menurut kita jelek tapi menurut Allah itu bagus. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki yang banyak, minta rezeki supaya menjadi orang kaya. Tapi sampai waya ini misalnya kita diberikan rezeki gak kaya-kaya. Kenapa demikian? Bisa jadi kalau kita diberikan harta yang melimpah, ada bakal ngaji lagi Pak. Ya, dikasih duit yang banyak nggak akan duduk lagi untuk bersilaturahmi, untuk sholat berjamaah. Siapa contohnya? Lihat tuh orang duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu patut untuk kita bersyukur, patut untuk kita terus-menerus istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kemarin kita kenal nama Allah, tapi kita nggak pernah melaksanakan hak-haknya.
Kita nggak pernah beribadah kepada Allah. Mau doa kita diijabah, tapi sholat nggak pernah. Mau doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tahajud kita nggak pernah. Jadi salah satu sebabnya adalah kita kenal Allah yang ngasih rezeki, tapi kita jarang beribadah kepada Allah. Yang kedua, kemarin kita baca Al-Quran, tapi nggak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Cuma kita tahu doang, kita baca tuh yang namanya surah Al-Ikhlas. Maka kemarin saya katakan, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Siapa saja yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, Nabi menjamin tidak akan jatuh dalam kefakiran. Kalaupun nggak kaya minimal kita nggak akan jatuh miskin. Minimal Allah cukupkan rezeki kita. Apa yang dibaca? Kata Rasul, surah Al-Waqi'ah. Kalau malam nggak bisa, habis subuh kita baca. Itu salah satu keutamaannya. Nah, banyak orang yang baca Quran tapi nggak pernah mengamalkan kandungannya. Terus poin yang ketiga kemarin, annakum idda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Kamu sudah mengatakan bahwasanya iblis adalah musuh kamu, tapi kita sering ikutin iblis, Pak. Ya, kita bangun di alarm kita bilang subuh itu 3:30, udah pasang alarm tiap hari itu. Dibangunin nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Bangun, tapi apa yang terjadi? Tidur lagi aja. Ya. Beda sama kemarin bulan puasa, emang setannya lagi diikat, hawa nafsunya emang sedang berkurang, maka rajin kita untuk ibadah. Setelah Ramadan kembali lagi kita ke settingan pabrik. Begitu lagi aja kita ibadahnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan iblis adalah setan kita, yang kita ikuti, lawan tuh hawa nafsu, lawan tuh godaan-godaan yang bisa membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita ngaku cinta sama Rasul, dan kita ngaku cinta sama Rasul, wa taraktum atharahu wa sunanahu, tapi kita sering meninggalkan sunnah Nabi. Cinta sama Rasul tapi gak pernah melaksanakan sunnah Nabi. Besok nih, ini mulai tanggal 1 Zulhijjah, di mana kata ulama diantaranya adalah Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya salah satu bulan yang terkumpul pokok-pokok Islam itu ada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini hampir semua rukun Islam itu ada di bulan ini, Pak. Apa itu? Pertama sholat. Ya, maka ayatnya sering kita katakan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholat ada, perintah sholat, walaupun yang dimaksud sholat sini adalah bukan sholat wajib, tapi sholat Idul Adha. Yang kedua, perintah puasa. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya min ayyamin al-amalu sholihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni min asrati Zulhijjah. Kata Rasul, tidak ada hari di mana hari tersebut paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari apa? Maksudnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini hari yang paling disukai oleh Nabi. Bahkan bandingannya sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang jihad fisabilillah? Apakah itu bukan perbuatan amal saleh yang baik? Sekalipun jihad fisabilillah masih lebih mulia 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kecuali illa rajulun kharaja min malihi wa nafsihi falam yarji min zalika syai'. Kecuali ada seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia tidak kembali. Sekarang ini lagi apa nih? Lagi terjadi sebuah perang antara Palestina dengan Israel. Ini di bulan ini misalnya dia puasa enggak, sholat enggak, mau jihad. Ya, kemudian sampai suatu ini dia bisa bilang itu baru lebih mulia. Tapi kalau dia tidak jihad, apa yang kita lakukan? Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Jadi mulai tanggal 1 dari hari Sabtu sampai nanti tanggal 9 dianjurkan berpuasa. Kalau kita nggak bisa dari tanggal 1 sampai 9, pokoknya itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Di mana tanggal 9 Zulhijjah itu salah satu yang dikatakan dinamakan puasa Arafah. Tahun ini hampir sama dengan tahun yang lalu, Pak.
di mana tanggal 9 Zulhijjah ini berbeda dengan dialami oleh jamaah haji. Jadi jamaah haji itu ketika tanggal 9 Zulhijjah di kita, mereka itu lebaran. Wukuf mereka itu kalau di kita tanggal 8-nya, mereka udah tanggal 9. Jadi tahun ini dengan tahun kemarin 2023 itu berbeda antara Arafahnya. Maka dalam kita melakukan ibadah tidak mengikuti apa yang ada di mana? Saudi Arabia. Jadi ketika Saudi Arabia sudah melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita ini baru masih terbiak, baru tanggal 8. Kalau nggak salah itu hari Sabtu. Nanti ketika mereka Idul Adha, kita baru masuk Arafah. Apa alasannya tidak ada kaitan antara puasa Arafah dengan wukuf di padang Arafah? Itu disesuaikan saja dengan yang ada dalam negeri tersebut. Jadi ketika besok kita puasa Arafah, mereka sudah melaksanakan yang namanya Idul Kurban. Nah, kita buat yang belum melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Rasulullah? Inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni. Cuman kita berpuasa di satu hari besok, apalagi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa tadi, udah tanggal 9 lagi kita puasa besok. Ya. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana Allah mengampuni dosa yang lalu? Jelas. Ketika kita puasa, dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang akan datang. Udah kita lakukan belum? Belum kita lakukan, kita juga nggak tahu sih kita sampai apa enggak. Tapi kenapa kok pahalanya sampai Nabi mengatakan Allah akan ampuni dosa yang akan datang? Maksudnya apa? Allah akan menjaga orang tersebut dalam 1 tahun yang akan datang untuk tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besok pun merupakan hari yang amat mulia, bahkan tidak ada hari yang mulia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua. Jadi di bulan ini ada namanya sholat, ada yang namanya haji, ada yang namanya sedekah, ada namanya besok juga ibadah kurban. Jadi minimal ada 2 hal yang menjadi momen paling besar umat Islam. Pertama, melaksanakan ibadah haji buat orang yang mampu. Kedua, melaksanakan ibadah kurban juga buat orang yang mampu. Maka oleh karena itu penting buat kita, jangan sampai kita nggak ada niat untuk berkorban. Ya, bahkan Nabi mengatakan bulu yang ada dalam kambing korban, dalam bahimatul an'am, itu akan menjadi pahala buat orang yang berkorban. Kalau kita korban kambing ada berapa ratus bulu itu, 1 bulu Allah berikan sebuah kebaikan. Maka oleh karena itu sangatlah kita bersyukur kepada Allah apabila diberikan rezeki kalau besok mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Sampai Nabi memberikan sebuah peringatan, man kana lahu sa'atun wa lam yurahi fala yaqrabanna musholana. Orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau melaksanakan kurban tersebut, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Orang tersebut termasuk orang yang zalim atas nikmat yang Allah berikan. Diberikan rezeki cukup, diberikan materi yang cukup, tapi hatinya tidak tergugah untuk melaksanakan ibadah kurban. Itu momen yang paling penting. Yang kedua, sebagai motivasi, sebagaimana Nabi mengatakan, tidak ada amal soleh yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari Idul Adha kecuali adalah orang-orang min ihraqatidam, menumpahkan darah. Jadi nggak ada satu amal perbuatan nanti di tanggal 10 yang paling disukai Allah kecuali adalah penyembelihan hewan kurban, di mana tanduk hewan tersebut
bulu hewan tersebut dan darah dan seterusnya itu akan menjadi sebuah saksi ketika mereka nanti berada di akhirat. Dan kurban yang dilakukan itu menjadi salah satu kendaraan ketika nanti manusia tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting buat kita, kalau doa kita mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ngakunya cinta sama Nabi tapi nggak pernah ngikutin sunnah. Nah, salah satu sunnah Nabi adalah besok kita melaksanakan hewan kurban, tidak lain tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna rushdana wa 'allimna min syarri anfusina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arfi wa ansur 'alaina bi hikmatika wa sajjirna manasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna hudal jamal wa rahmatan tafarraqna bi ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.